Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membagikan video materi pembelajaran tentang aplikasi fungsi linear dalam ekonomi. Dan khusus pada kali ini materinya adalah tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, kita mulai dari pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelum membahas tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, ini hanya sekedar memberikan satu gambaran sebenarnya pajak itu apa. Pajak itu intinya adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak oleh masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditujukan secara langsung. Jadi kalau masyarakat membayar pajak, dia tidak akan mendapatkan balas jasa secara langsung. Balas jasanya adalah secara tidak langsung berupa pembangunan fasilitas-fasilitas itu. Dan jenis pajak menurut pihak yang melakukan pembayaran itu ada pajak yang langsung dan pajak yang tidak langsung. Pajak langsung itu pajak di mana beban pembayarannya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Jadi mau nggak mau yang menanggung adalah wajib pajak. Contohnya adalah PBB, pajak bumi dan penghasilan, pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung, pajak di mana beban pembayarannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, banyak. Nanti materi tentang pajak ada sendiri dibahas dalam mata kuliah perpajakan. Jadi ini hanya memberikan gambaran sekilas tentang sebenarnya pajak itu apa. Dan terkait dengan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, itu yang dibahas adalah pajak tidak langsung dan khusus untuk pajak penjualan. Nah, tarif pajak itu bisa diberikan menjadi dua, jadi pajak per unit atau pajak spesifik dan pajak proporsional. Jadi kalau pajak per unit itu ditetapkan sekian rupiah untuk setiap unit barangnya. Adalah pajak rokok, contohnya. Kemudian pajak proporsional adalah pajak yang tarifnya ditetapkan dalam prosentase. Di prosentase dari harga, itu pajak penjualan. Pajak penjualan seperti dari awal tadi akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar. Nah, pengaruhnya itu seperti apa? Jadi kalau ada pajak, khususnya pajak penjualan, itu pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar itu dimulai dari pengaruhnya terhadap fungsi penawaran. Kenapa pengaruhnya terhadap fungsi penawaran? Karena beban pajak itu sebenarnya dibebankan kepada produsen, sehingga dia pengaruhnya terhadap fungsi penawaran. Sementara fungsi permintaannya adalah tetap. Kita akan bicarakan satu jenis dulu, yakni pajak yang per unit atau pajak spesifik. Pajak per unit atau pajak spesifik itu akan menyebabkan harga jual barang naik. Kenapa harga jual barang naik? Karena produsen akan mengalihkan sebagian beban pajaknya kepada konsumen. Jadi kalau misalkan ada pajak sebesar T untuk setiap unit barang yang dijual, akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Jadi dengan penggal yang lebih tinggi, jadi dengan titik potong di sumbu vertikal yang lebih tinggi. Jika sebelum pajak ditunjukkan penawarannya adalah P sama dengan A plus BG, kemudian setelah ada pajak sebesar T tadi, maka fungsi penawarnya akan berubah menjadi P sama dengan A plus BG plus T. Nah, ini disederhanakan menjadi A plus T, jadi digeser ini plus BG. Nah, ini menunjukkan penggalnya. Kalau mula-mula penggalnya atau titik potongnya itu hanya A, kemudian dengan adanya pajak itu menjadi A plus T, sementara koefisiennya sama sebesar B. Dan menunjukkan A plus T ini berarti titik potongnya di sumbu vertikal, itu sumbu harga adalah lebih besar dari sebelum pajak. Nah, ini ada contoh permintaannya, fungsi permintaannya adalah 15 min Q, kemudian penawarannya adalah 13,5 Q, pajaknya adalah 3 per unit. Berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan setelah pajak?
Jadi ini penawaran sebelum pajak tadi 3 plus setengah Q. Penawaran setelah pajak berarti menjadi 3 plus setengah Q plus 6, plus 3 karena pajaknya 3. Jadinya disederhanakan menjadi 6 plus setengah Q. Permintaannya tetap. Kemudian keseimbangannya sebelum pajak. Jadi ini yang dibahas setelah pajak ya. Jadi setelah pajak karena ini D permintaan 15 min Q, S-nya 6 plus setengah Q, ini berarti penawaran setelah pajak. Disederhanakan jadi ke min 1,5 Q sama dengan min 9, Q-nya 6. Nah kalau Q-nya 6 dimasukkan ke dalam salah satu persamaan ini menghasilkan P-nya 9. Saya jelaskan di sini. Nah ini keseimbangan sebelum pajak 15 min Q sama dengan 13,5 Q. Nah ini fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebelum pajak. Kita geser min setengah Q-nya ke ruas kiri jadi min Q min setengah Q. Kemudian 15 nya kita geser kanan 3 min 15. Di min Q min 1,5 Q itu min 1,5 Q. 3 min 15 itu min 12. Di Q-nya sama dengan min 12 dibagi min 1,5 teman 8. Kemudian Q8 ini untuk menghasilkan berapa P-nya, kalau yang keseimbangan kan tidak hanya Q tapi juga termasuk P. Jadi Q-nya berapa, P-nya berapa. Q8 ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan fungsi, bisa fungsi permintaan, bisa fungsi penawaran. Kalau kita masukkan di fungsi permintaan ini, P sama dengan 15 min Q. 15 min Q-nya diganti 8, P-nya 7. Atau bisa juga dimasukkan di fungsi penawaran. P sama dengan 3 plus setengah Q. P sama dengan 3 plus setengah kali Q-nya diganti 8. 3 plus setengah kali 8 sama dengan 7. Jadi keseimbangan sebelum pajak adalah 7 untuk P-nya. Kemudian Q-nya adalah 8. Kemudian keseimbangan setelah pajak berarti kita harus mempertemukan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak adalah ini, karena pajaknya tadi 3. P sama dengan 3 plus setengah Q plus 3. P sama dengan 6 plus setengah Q. Keseimbangannya berarti ini fungsi permintaannya tadi 15 min Q. Fungsi penawaran setelah pajak 6 plus setengah Q. Kita sederhanakan. Min Q min setengah Q, jadi kita geser ke kiri. Kemudian 6 min 15, 15-nya kita geser ke ruas kanan. Kita sederhanakan min 1,5 Q sama dengan min 9. Q-nya adalah min 9 dibagi min 1,5. Ketemunya adalah 6. Sama seperti sebelum pajak tadi, untuk mencari P setelah pajak atau keseimbangan setelah pajak, kita bisa masukkan di fungsi permintaan atau di fungsi penawaran setelah pajak. Kalau dimasukkan di fungsi permintaan ketemunya ini. P sama dengan 15 min Q, Q-nya kita ganti 6, P-nya 9. Kemudian kalau dimasukkan di fungsi penawaran setelah pajak juga sama. Fungsi penawaran setelah pajaknya 6 plus setengah Q, di 6 plus setengah kali 6 sama dengan 9. Nah, kita akan tunjukkan keseimbangan itu dalam grafik. Ini caranya. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran, ini fungsi penawaran setelah pajak. Jadi kita gunakan yang fungsi permintaan adalah mencari titik potong pada masing-masing sumbu karena dia berada di sumbu yang di kuadran yang positif semua. Tapi kalau yang fungsi penawaran sebelum pajak maupun fungsi penawaran setelah pajak, kalau kita gunakan titik potong pada masing-masing sumbu jadi disilang 00 ini, nanti nilainya negatif, sehingga ini kita berikan nilai tertentu untuk variabel Q, kemudian kita masukkan. Nah ini untuk yang fungsi permintaan 15 min Q, kalau Q-nya 0 dimasukkan di sini, P-nya 15. Kalau P-nya 0 masukkan di sini 0 sama dengan 15 min Q, berarti Q-nya 15. Kemudian untuk yang fungsi penawaran sebelum pajak, kalau Q-nya 0, P-nya 3. Di 3 plus setengah Q, 3 plus setengah kali 0 berarti sama dengan 3. Kemudian saya berikan nilai 6. Sini P sama dengan 3 plus setengah
kali 6, jadi sama dengan 3 plus setengah kali 6, 3 plus 3, 6. Apakah harus 6? Tidak. Ini cuma saya mempertimbangkan angka yang tadi sudah dalam perhitungan sebelumnya. Kemudian di sini juga sama, penawaran setelah pajak 6 plus setengah Q, 0. Kalau Q-nya 0, berarti dimasukkan di sini 6 plus setengah kali 0, P-nya 6. Kemudian kali Q-nya 6, berarti 6 plus setengah kali 6. Jadi setengah kali 6, 3. Berarti P sama dengan 6 plus 3, 9. Masukkan di sini. Di sini adalah untuk variabel P. Kemudian sumbu horizontalnya adalah untuk variabel Q. Kita buat skalanya adalah 3 saja. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 3, 6, 9. Kita akan gambarkan fungsi permintaan dulu. Fungsi permintaan atau kurva permintaan. Jadi kalau Q-nya 0, P15 di mana itu berarti di sumbu vertikal di sini. Kemudian kalau Q-nya 0, Q-nya 15, P-nya 0 berarti di sumbu horizontal. Kita hubungkan dua titik ini dengan sebuah garis, dia akan menghasilkan fungsi permintaan. D atau ada yang menggunakan istilahnya QD sama ya. Kemudian kita akan gambarkan fungsi penawarannya pada saat Q-nya 0, P-nya 3. Di mana? Di sumbu vertikal juga. Nah, ini. Kemudian kalau Q-nya 6, P-nya 6. Q-nya 6, nah kita buat garis pertolongannya. Sekarang kita hubungkan dua buah titik ini akan menghasilkan fungsi kurva permintaan S. Nah, titik potongnya ini adalah ekuilibriumnya. Ekuilibrium tadi dari perhitungan didapat ini adalah, kemudian P-nya adalah 7. Nah, PE tadi di sini berarti 7, di sini 8 sesuai perhitungan tadi. Kemudian kita akan gambarkan fungsi penawaran setelah pajak. Jadi fungsi penawaran setelah pajak tadi pada saat Q-nya 0, P-nya 6, jadi di sini. Nih. Kemudian pada saat Q-nya 6, P-nya 9. Kita buat dulu pertolongannya. Misalkan berarti menentukan keseimbangan setelah pajak. Penawaran setelah pajak. Titik keseimbangannya di sini. Titik potong antara D dan S aksen. Di SE aksen. Pada saat berapa? Pada saat P-nya 9, Q-nya 6. Kita cocokkan dengan. Jadi pada saat sebelum pajak tadi Q-nya 8, P-nya 7, kemudian setelah pajak P-nya 9, Q-nya 6. Gambarnya adalah ini tadi caranya. Kemudian ini gambar yang
rapi. Nah, DE aksen, cuma di sini tulisnya bukan D tapi GD, kemudian GS dan G aksen S. E dan E aksen. E-nya di 8 dan 7, E aksennya adalah di 6 dan 9. Kemudian beban pajak. Jadi beban pajak penjualan tadi ada yang ditanggung konsumen, ada yang ditanggung produsen. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen itu adalah selisih antara harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Harga keseimbangan setelah pajak berarti 9, harga keseimbangan sebelum pajak 7. Berarti per unitnya konsumen menanggung 2 rupiah. Kemudian pajak yang ditanggung produsen merupakan selisih antara pajak per unit tadi dengan bagian pajak yang jadi tanggungan konsumen. Jadi TP sama dengan T pajak per unit tadi dikurangi dengan beban pajak yang ditanggung konsumen. TP-nya dan 3 karena pajak per unitnya 3, yang ditanggung konsumen 2. Jadi yang ditanggung produsen adalah 1. Kemudian pajak yang diterima oleh pemerintah itu adalah jumlah barang yang diperjualbelikan setelah pajak aksen E dikalikan dengan pajak per unit. Jumlah yang diterima pemerintah berarti 6 kali, karena jumlah yang diperjualbelikan 6 kali jumlah pajaknya 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian pengaruh pajak proporsional. Jadi kalau tadi pajak per unit, sekarang pajak proporsional, pajak persentase. Jadi kalau pajak per unit tadi pajaknya adalah sekian rupiah untuk setiap unit, kalau dalam pajak persentase itu adalah sekian persen. Jadi kalau tadi penawaran sebelum pajak kan A plus BG, kemudian ada pajak per unit tadi T, berarti di sini P, A plus BG plus T. Tapi kalau pajaknya proporsional dalam persen, berarti setelah pajak itu penawarannya menjadi A plus BG plus TP. Bukan T saja, tapi TP, karena persentasenya adalah persentase dari harga. Di P min TP sama dengan A plus BG, jadi P-nya sama dengan A per 1 min T plus B per 1 min T kali G. Atau dalam bentuk G juga bisa. Contohnya sama tadi, di P sama dengan 15 min G, kemudian penawarannya 13,5 G dengan pajaknya adalah 25%. Keseimbangan sebelum pajak dan sesudah pajak. Keseimbangan sebelum pajak tadi perhitungannya sama seperti tadi. Jadi di slide berapa tadi ya? Di slide nanti bisa dicek lagi. Jadi ada perhitungan keseimbangan sebelum pajak, Anda lihat kembali, dibuka di slide sebelumnya. Kemudian untuk keseimbangan setelah pajak, keseimbangan setelah pajak berarti kita harus ubah dulu fungsi penawarannya. Fungsi penawarannya berubah jadi P sama dengan 13,5 G plus 0,25 P. Jadi P min 0,25 P, 0,75 P, jadi 0,25 P kita bisa kiri, jadinya ini ringkas. Kemudian 13,5 G. P sama dengan 3 per 0,75 jadinya 4. Kemudian 0,5 G per 0,75 jadinya 0,6667 gitu, sederhana dari 0,67. Kemudian keseimbangan pasarnya berarti permintaan sebelum pajak dan penawaran setelah pajak. Ketemunya ini G sama dengan 6,6. Jadi ini dalam bulatan ya. Jadi kalau Anda tidak ingin ada pembulatan dari sini, berarti di sini tadi bukan 0,67 tapi 0,5 per 0,75 itu 2 per 3. Temannya akan sama Q-nya akan 6,6. Kemudian Q 6,6 kita masukkan di fungsi permintaan, atau bisa juga di fungsi penawaran setelah pajak. Kita masukkan di fungsi permintaan 15 min Q, 15 min 6,6, P-nya sama dengan 8,8. Jadi setelah pajak P-nya 8,4 dan Q-nya 6,6. Nah, pajak yang diterima pemerintah itu kan tadi persentase, berarti 0,25 kali harga keseimbangan setelah pajak 2,1. Jadi 0,25 kali 8,4, 2,1 yang diterima pemerintah, totalnya ini per unitnya yang diterima berarti jumlah keseimbangan setelah pajak dikalikan dengan pajaknya ini.
6,6 kali 2,1, 13,86. Nah, pajak yang ditanggung oleh konsumen itu adalah kenaikan selisih antara harga setelah pajak dengan harga sebelum pajak. Harga setelah pajak 8,4, sebelum pajak 1,4. Kemudian yang produsen sama pajak per unit tadi 2,1 dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen 2,1 minus 0,7. Untuk pengaruh pajak, kurvanya seperti ini. Jadi kalau pajak per unit pergeserannya itu sejajar, pergeseran kurva penawaran tadi sejajar, tapi kalau pajak persentase kurva penawarannya itu cenderung berayun, jadi dengan poros yang sama. Yang berubah adalah koefisiennya, bukan konstantanya. Bentuknya pas seperti itu. Kemudian lanjut dengan pengaruh subsidi. Subsidi itu beda dengan pajak. Jadi kalau subsidi itu adalah bantuan. Bantuan yang diberikan kepada sektor ekonomi atau sektor bisnis. Karena kita bicaranya tadi adalah keseimbangan pasar. Jadi kalau kita bicara keseimbangan pasar, subsidi itu yang diberikan kepada sektor bisnis. Meskipun ada juga subsidi yang diberikan kepada atau bantuan yang diberikan kepada konsumen. Meskipun subsidi ini nanti dapatnya juga kepada konsumen. Nah, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar juga kembalikan dari pajak. Nah, subsidi sendiri juga ada yang bersifat spesifik dan juga ada yang bersifat proporsional. Pengaruh subsidi, jadi kalau ada subsidi, harga jual itu akan lebih rendah. Karena apa? Produsen akan mendapatkan bantuan dari produksi barang yang dihasilkan. Dan karena adanya bantuan, ongkos produksi akan lebih rendah, ongkos produksi lebih rendah akan menyebabkan harga menjadi lebih rendah. Jadi kalau ada bantuan subsidi sebesar S, kurva penawarannya bergeser. Kalau tadi pajak bergeser ke atas, kalau subsidi bergeser ke bawah. Jadi kita bicarakan subsidi yang bersifat spesifik atau subsidi per unit. Jadi pengaruhnya adalah A plus BQ min S. Jadi ini titik potongnya yang mula-mula A menjadi A min S. Kalau tadi di pajak A plus T jadi naik. Tapi kalau A min S berarti dia turun. Titik potongnya di bawah dari titik potong sebelum ada subsidi. Ini sama contohnya P sama dengan 15 min Q, kemudian P sama dengan 13,5 Q untuk fungsi penawarannya. Subsidinya 1,5 per unit. Ini keseimbangan sebelum subsidi, cek kembali di slide sebelumnya tadi, 7 dan 8, P-nya 7 ke 8. Dengan subsidi, penawarannya berubah nih, 13,5 Q, min 1,5, disama dengan P 1,5 Q. Ini kita bisa rubah ke dalam bentuk Q. Jadi ini ada contoh versi yang beda. Tidak usah dirubah juga tidak apa-apa. Jadi dalam bentuk P juga tidak apa-apa, dalam bentuk Q tidak apa-apa. Ini kita berikan contoh yang dalam bentuk Q. Ini dirubah dalam bentuk Q, jadi Q-nya setengah Q itu sama dengan 1,5 min P, jadi min Q-nya jadinya min 1,5 dibagi min setengah, min 3, kemudian setengah dibagi setengah dibagi min setengah min Q diurutkan ya, ini Q urutkan bentar. Jadi ini Q sama dengan, dimulai dari sini kita tambah tulisan aja, dari kiri ini ya, sini min setengah Q sama dengan 1,5 plus mana tadi 1,5 min P, P-nya digeser ke kanan. Kemudian Q-nya berarti
sama dengan 1/2 dibagi min setengah min B dibagi min setengah. Jadi G-nya sama dengan 1/2 dibagi min setengah itu min 3 min P dibagi min setengah itu plus 2 P. Ini ketemunya ini. Kemudian ini G-nya dalam bentuk ini ya, G min 3 plus 2P. Jadi ini keseimbangnya dalam bentuk G. Permintaannya jadi 15 min P, kalau tadi dalam bentuk P kan 15 min G. Kemudian penawarannya adalah min 3 plus 2P. Kita sederhanakan. 3-nya digeser ke kanan, jadi 15 plus 3, 18. P-nya digeser ke 3-nya digeser ke kiri, P-nya digeser ke kanan, jadi 2P plus P 3P. P-nya sama dengan 18 dibagi 3, 6. Kemudian P6 ini kita masukkan dalam salah satu fungsi permintaan atau penawaran. Setelah pajak, kita masukkan di fungsi permintaan, P sama dengan 15 min P, 15 min P-nya 6, berarti G-nya 9. Jadi keseimbangan sebelum pajak adalah P6, G9. Sebelum pajak 7, 8. Nih, jadi sebelum subsidi ini ada di sini keseimbangannya 7 dan 8. Setelah subsidi keseimbangannya adalah P-nya 6, G-nya 9. Ini E aksen. Ini E-nya di sini lah ya. Ini E-nya di sini tuh E, ini E aksen. Ini harusnya di enter ini. E aksennya di sini. Nah, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu berapa? Subsidinya tadi berapa? Subsidinya sebesar 1/2. Dari 1/2 itu ya dinikmati konsumen, apakah 1/2 atau tidak? Nah, untuk melihat berapa subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah dengan mencari selisih antara harga keseimbangan sebelum subsidi dengan harga keseimbangan setelah subsidi. Harga keseimbangan sebelum subsidi itu 7, harga keseimbangan setelah subsidi itu 6. Jadi subsidi yang dinikmati oleh konsumen itu sebesar 1. Kemudian bagian yang subsidi yang dinikmati oleh produsen itu adalah tadi subsidinya 1/2 dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen, jadi 1/2 dikurangi 1/2. Nah, berapa subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah? Itu adalah mengalihkan dengan subsidi per unit tadi dikalikan dengan jumlah barang yang diperjualbelikan. Jumlah barang yang diperjualbelikan setelah adanya subsidi kan 9. Kemudian subsidi per unitnya 1/2, berarti subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah itu totalnya adalah 13,5. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.